Halo, selamat datang kembali di Skill Bekerja. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan untuk membuat template laporan tugas akhir. Oke, yang pertama kita akan membuat bagian cover atau bagian sampul. Untuk membuat cover, pertama kita ubah format paragraf menjadi rata tengah. Kita bisa menggunakan icon center atau dengan menggunakan shortcut Ctrl E. Nah, pada bagian atas kita tuliskan judul penelitian. Kemudian di bawahnya kita tuliskan tulisan laporan tugas akhir. Nah, pada sampul setiap karya tulis ilmiah harus terdapat logo instansi. Kita bisa menambahkan logo instansi dengan cara klik menu insert, kemudian klik pictures. Teman-teman bisa mencari gambar yang ingin ditambahkan, kemudian klik gambarnya, kita pilih insert. Nah, setelah ditambahkan, kita bisa mengatur ukuran logonya dengan ngedrag titik di ujung gambar, atau langsung kita isi pada menu format di bagian size. Di sini saya ingin menggunakan ukuran 6 cm. Oke. Nah, kemudian pada bagian wrap text, kita pilih top and bottom agar tulisan di sekitar gambar akan berada di atas dan di bawah gambar. Oke, kemudian di bawah logo kita tuliskan identitas dari penulis. Itu berupa nama lengkap penulis, kemudian NIM atau nomor induk mahasiswa. Misalnya contohnya namanya Dedi Sutendra, NIM-nya 133 15 14 980. Nah, kemudian pada bagian paling bawah dari halaman dari sampul adalah identitas dari instansi. Yang pertama kita tuliskan nama studi. Jadi misalkan jurusan teman-teman adalah program studi bahasa atau program studi matematika, seperti itu. Ini selanjutnya nama fakultas, kemudian nama perguruan tinggi, kota perguruan tinggi, dan juga tahun pembuatan laporan. Jadi misalkan di sini saya tuliskan teknik fisika, fakultasnya Fakultas Teknologi Industri di Institut Teknologi Bandung. Nah, karena ITB di Bandung, di sini langsung saja tuliskan Bandung, tahun pembuatan laporan tahun 2020 ini. Kemudian kita rapikan bagian cover. Pada bagian judul kita ubah ukuran font menjadi 16, kemudian kita tebalkan. Pada tulisan laporan tugas akhir juga kita ubah ukurannya menjadi 14, kemudian kita tebalkan. Dan pada bagian identitas instansi kita ubah ukurannya menjadi 14, kemudian kita tebalkan. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat lembar pengesahan. Untuk membuat lembar pengesahan, kembalikan dulu. Pada bagian atas kita tuliskan judul dari halaman ini. Tuliskan lembar pengesahan.
Kemudian di bawahnya adalah tulisan laporan tes akhir. Dan di bawahnya lagi adalah nama prodi, yaitu tadi contohnya adalah teknik fisika. Dengan nama perguruan tinggi, Institut Teknologi Bandung. Nah, kemudian di bawahnya kita kembalikan lagi paragrafnya menjadi rata kanan kiri. Tuliskan judul penelitian. Di sini kita bisa copy dari lembar paper dan kita paste. Di bawahnya adalah identitas penulis, yaitu nama mahasiswa. Jadi contohnya adalah Dini Suhendra, dan ininya di berapa? 1331490. Nah, di sini tidak rapi ya, titik 2-nya tidak sejajar. Nah, cara untuk mensejajarkan titik 2 bisa kita blok, kemudian pada left tab-nya kita letakkan di posisi yang paling luar. Nah, di sini saya letakkan di titik 4. Nah, kemudian kita letakkan kursor di depan titik 2, kemudian kita tab. Begitu juga pada baris NIM, kita letakkan kursor di titik 2, di depan titik 2, kemudian kita tab. Nah, di sini sudah rapi. Kemudian di bagian bawahnya kita tuliskan telah disetujui. Sebelum disetujui harus diperiksa dulu. Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 20 Juni 2020. Nah, kemudian paling bawah adalah tanda tangan atau persetujuan dari pembimbing. Nah, cara membuat kolom tanda tangan, saya biasanya menggunakan tabel. Caranya adalah klik insert, kemudian klik tabel. Jika pembimbing lebih dari satu, misalkan saja saya terdapat 2 pembimbing. Nah, saya insert ukuran tabel 2x4. Pada baris pertama digunakan untuk jabatan pembimbing. Di sini ada pembimbing 1, kemudian ada pembimbing 2. Kemudian pada baris kedua itu untuk tanda tangan pembimbing. Baris ketiga adalah untuk nama pembimbing ditambah dengan gelar. Kemudian pada baris keempat dituliskan nomor induk pembimbingnya. Jadi tulisan NIP titik langsung angka yang menunjukkan nomor induk pegawai. Oke. Nah, karena ukuran tanda tangan tidak mungkin sekecil ini, kita bisa memperbesarnya dengan cara pilih menu pada layout. Kemudian pada bagian height, tingginya kita tambahkan sampai kira-kira sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, tapi segini cukup. Kemudian kita blok semua tabel, kita pilih rata tengah. Nah, kemudian untuk menghilangkan garis-garis tabel, kita pilih design, terus borders, kita pilih no border. Nah, di sini kolom untuk tanda tangan sudah jadi. Ini kita rapikan lembar pengesahan. Pada judul halaman, yaitu tulisan lembar pengesahan, kita gunakan heading 1, yaitu untuk
mempermudah dalam membuat daftar isi. Nanti juga pada setiap judul halaman kita akan membuatnya menjadi heading 1. Kita blok lembar pengesahan, kemudian kita pilih heading 1, kemudian kita atur lagi format tulisannya, itu dengan menggunakan mengatur font menjadi Times New Roman dengan ukuran fontnya 12, kemudian kita pilih rata tengah dan juga warnanya hitam, dan kita tebalkan. Oke. Nah, setelah itu pada menu heading 1 di sini kita klik kanan, kemudian kita update heading 1 to match selection. Nah, di sini heading 1 sudah terupdate. Jadi nanti kalau kita mau memberikan heading 1 buat judul halaman yang lain, dapat langsung kita gunakan format yang sama. Oke. Kemudian bagian ini kita juga akan tebalkan, serta pada judul pendidikan juga akan kita tebalkan. Oke, sekian untuk video kali ini.